إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwah fiddin rahimakumullah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bersyukur kita masih berkesempatan untuk kembali mengkaji ajaran-ajaran agama kita yang insyaallah akan dapat membekali kehidupan kita ke depan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kajian kita tentang bagaimana memberi nasihat, cara-cara memberi nasihat. Saudaraku yang berbahagia, di dalam surat Al-Asr kita semuanya sudah hafal. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling bernasihat di antara orang-orang yang beriman adalah merupakan sebuah kewajiban agama, merupakan salah satu pokok dari ajaran agama kita. Lebih-lebih nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anak, kakak kepada adik, seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Namun demikian bukan hanya itu saja, seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih mudah bisa juga memberi nasihat kepada yang tua, rakyat bisa atau bawahan bisa memberi nasihat juga kepada pimpinan. Akan tetapi masing-masing ada cara, sehingga justru tidak sebaliknya. Nasihat itu berbalik menjadi seolah-olah tidak diabaikan, dan justru perilaku dari yang diberi nasihat malah bertentangan dengan nasihat yang diberikan. Saudaraku yang berbahagia, sebagaimana di dalam surat Al-Asr tadi, hukum dari kita untuk saling bertausiah, saling bernasihat adalah merupakan kewajiban. Inti dari nasihat, saudaraku yang berbahagia, adalah perhatian penuh dari dalam hati kepada orang yang dinasihati, siapapun itu orangnya. Jadi yang namanya seseorang memberi nasihat kepada orang lain adalah semata-mata muncul dari dalam hatinya, dan perhatian yang penuh dari dirinya, kepedulian demi kebaikan dan kebahagiaan yang dinasihati. Nasihat ini harus tulus, saudaraku yang berbahagia, karena nasihat ini mesti harus didasarkan atas keikhlasan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala dalam menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan menjauhi larangan-larangan. Jadi tatkala kita memberi nasihat kepada orang lain adalah agar orang lain memperoleh kebahagiaan, semata-mata didasarkan juga kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita mampu dan mau memberi nasihat kepada orang lain, dan juga harus dilakukan dengan cara-cara penuh keikhlasan. Seorang pemberi nasihat, saudaraku, mereka akan mestinya berusaha keras untuk memberi atau menasihati seseorang. Namun dia mestinya tidak pernah akan mengutamakan dirinya sendiri atas orang yang dinasihati. Jadi jangan sampai seseorang memberi nasihat kepada orang lain didasarkan atas rasa egois, yaitu karena orang yang dinasihati itu tidak memberi keuntungan kepada yang memberi nasihat. Nah, ini saudaraku yang berbahagia, kalau sudah seperti ini artinya nasihat itu tidak lagi tulus dan tidak lagi ikhlas. Bahkan mestinya seorang pemberi nasihat akan melakukan segala sesuatu yang dapat membahagiakan dan menumbuhkan kasih sayang bagi orang yang diberi nasihat ini. Sehingga saudaraku yang berbahagia, dasar daripada nasihat adalah kecintaan, kesayangan, kasih sayang, bukan kebencian, atau bukan karena yang dinasihati ini memberi kerugian kepada yang memberi nasihat. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita akan mengkaji bagaimana Rasulullah SAW di dalam memberi nasihat. Dan Masya Allah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, karena kedudukan Rasulullah yang tidak hanya dia pandai memerintah,
Tapi lebih dari itu, beliau bisa memberi keteladanan, contoh dan pengorbanan yang luar biasa. Maka justru Rasulullah tidak selalu memberi nasihat kepada orang lain. Justru orang lain yang minta nasihat kepada Rasulullah. Masya Allah, ini saudaraku yang berbahagia. Sementara di sisi lain kita biasanya maaf terlalu banyak memberi nasihat, tapi justru yang diberi nasihat karena melihat sesuatu yang tidak pas pada kita, mungkin juga dia melihat adanya ketidaktulusan dari kita, ya buru-buru dia mau menjalankan nasihat kita, justru dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan nasihat kita. Buru-buru dia minta nasihat kepada kita, tapi diberi nasihat pun dia menutup telinganya. Lain sekali dengan Rasulullah SAW. Beliau sering sekali diminta nasihat oleh para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa suatu hari seseorang mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat." Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau akan mengamalkannya jika aku beri nasihat?" Nah, ini saudaraku yang berbahagia. Jadi Rasulullah memberi nasihat juga bukan sembarangan. Sebab nasihat ini memang harus yang efektif. Jadi jangan terlalu obral nasihat. Walaupun sama orang yang minta nasihat pun harus ditanyakan kepada dia. Apa dia sekedar basa-basi atau sekedar untuk menenangkan diri? Rasulullah bertanya terhadap seseorang yang minta nasihat kepadanya, "Apakah engkau setelah aku beri nasihat itu engkau akan mengamalkannya?" Maka jawab itu, "Betul wahai Rasulullah, aku akan melaksanakannya." Namun demikian Rasulullah tidak hanya sekali. Dia tanya lagi, "Apakah engkau akan mengamalkan jika aku beri nasihat?" Tidak, Rasulullah ini minta kemantapannya. Jangan hanya sekedar karena keinginan sesaat atau karena penyesalan yang hanya sesaat sehingga, atau seseorang ingin mencari jalan keluar tetapi nanti untuk diabaikan. Sebab saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ada banyak sekali orang yang mencari nasihat hanya untuk menteramkan dirinya sendiri atau untuk mengikuti hawa nafsunya. Dia tanya dari seorang ustadz kepada ustadz yang lain, jawabannya tidak ada yang memuaskan ini. Ini begini, wah berarti merugikan saya. Ustadz lain begini, lah dia cari terus sampai kepada ustadz yang bisa memberi kepuasan terhadap hawa nafsunya. Nah, maka ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Setelah dia minta sekali, dijawab oleh Rasulullah, "Apakah engkau akan menjalankan nasihatku?" "Ya Rasulullah." Dia nanya lagi, "Apakah engkau akan menjalankan?" "Ya Rasulullah." Dan bahkan sampai ketiga kalinya, "Apakah engkau akan mengamalkan jika aku beri nasihat?" "Ya benar Rasulullah, aku akan melaksanakannya." Setelah Rasulullah merasa tenang dan yakin bahwa orang itu akan mengamalkan nasihatnya, saudaraku yang berbahagia, beliau memusatkan perhatian terhadap apa yang hendak beliau nasihatkan. Jadi dia melihat juga keadaan yang diberi nasihat ini, tidak semata-mata kebulatan tekad jadi seseorang yang ingin memperoleh nasihat, tapi dia juga melihat gerangan nasihat apa yang sangat tepat, sangat efektif, yang berhubungan dengan kepentingan yang akan diberi nasihat itu. Maka setelah Rasulullah diam sejenak, dia merenung, maka dia baru memberikan nasihatnya kepada salah seorang sahabatnya tersebut. Beliau menyatakan, "Apabila engkau menginginkan sesuatu, renungkanlah. Jika ia baik, lakukanlah. Jika ia buruk, maka tinggalkanlah." Itulah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Nasihat yang sangat simpel yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau memberi nasihat kepada sahabatnya, kalau akan melakukan sesuatu aktivitas, maka renungkanlah terlebih dahulu. Lihat manfaat dan mudaratnya. Apakah kalau dia melakukan sesuatu, apakah itu dalam bentuk ucapan atau itu dalam bentuk tindakan, baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, apalagi dengan orang lain, fikirkanlah ke depan, apakah akan membawa kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat atau tidak. Ya, inilah kalau memang apa yang akan dilakukan itu setelah direnungkan akan membawa kebaikan, kata Rasulullah, jalankanlah. Tetapi setelah engkau renungkan, engkau pertimbangkan, apa yang akan engkau lakukan itu akan membawa dampak buruk kepadamu, bagi keluargamu, bagi masyarakatmu, bagi kehidupanmu di dunia ini maupun di akhirat kelak, maka hentikanlah apa yang engkau rencanakan tersebut. Jadi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, inilah pentingnya perencanaan, bahwa secara tidak langsung Rasulullah SAW menyatakan, apapun yang akan kita katakan, apapun yang akan kita lakukan, mesti harus dipertimbangkan, harus direncanakan baik buruknya, dampaknya ke depan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka ada beberapa cara nasihat yang bisa efektif sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, saudaraku yang berbahagia, sebelum kita memberi nasihat kepada orang lain, mestinya kita harus ikhlas. Jadi kita menasihati seseorang itu lillahi ta'ala, karena memang bukan kita menginginkan seseorang yang beri
kita beri nasihat itu agar dia ikut kita, ikut hawa nafsu kita, ikut kemauan kita. Tetapi semata-mata ikhlas ini adalah demi kebahagiaan yang akan kita beri nasihat, agar dia betul-betul di dalam kehidupan kesehariannya, kehidupan kedepannya, betul-betul dia juga curahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini jadi harus ikhlas, yaitu bukan semata-mata untuk kepentingan kita, ya, tetapi semata-mata agar seseorang itu bisa mengikuti taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah, agar dia memperoleh kebahagiaan. Makanya dinyatakan di dalam salah satu ayat Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabbmu, bukan ke jalan kemauan kita, bukan ke jalan keinginan hawa nafsu kita, kelompok kita, partai kita, atau apapun, tapi semata-mata didasarkan karena keikhlasan, semata-mata untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Juga bukan dia didasarkan atas maksud-maksud tertentu, ya, demi kepentingan kita, ya, demi keselamatan kita dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian yang kedua, nasihat mesti didasarkan karena cinta, sehingga muncul dari hati yang terdalam dalam diri kita. Tadi disampaikan dalam pendahuluan kita bahwa harus ada perhatian penuh dari dalam diri kita, keprihatinan yang sangat dalam diri kita. Dan itu adalah merupakan kecintaan. Kita ingin melihat betul bahwa saudara kita, siapapun yang akan kita beri nasihat, betul-betul selamat. Nah, ini mestinya sesuai dengan yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi tadi kecintaan, kita memberi nasihat kepada orang lain, apakah anak itu adalah anak kita, murid kita, tetangga kita, anak buah kita. Bahkan barangkali kita memberi nasihat kepada pemimpin kita hanya atas dasar cinta, bukan keinginan-keinginan agar kita memberi nasihat secara vulgar, kemudian menjelek-jelekan, ya, agar dia jatuh, bukan. Bahkan etika amar ma'ruf nahi mungkar atau memberi nasihat kepada pemimpin adalah bukan dengan cara-cara vulgar di hadapan orang banyak mempermalukan dia. Kalau memang betul apa yang akan kita nasihatkan kepada seseorang, lebih-lebih yang lebih tua dari kita atau lebih berkuasa dari kita, adalah dengan cara-cara yang baik, yang tidak mempermalukan dia, saudaraku yang berbahagia. Inilah yang kedua, harus didasarkan selain ikhlas hanyalah karena semata-mata didorong oleh perasaan cinta kepadanya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seringkali nasihat itu dilakukan dengan cara yang salah sehingga tidak tepat sasaran, tidak efektif. Seringkali hanya karena kita yakin bahwa yang kita nasihatkan benar, hari itu langsung disampaikan. Kita terlalu tergesa-gesa, saudaraku yang berbahagia. Apalagi dibumbui dengan anggapan bahwa isi nasihat telah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini juga penyakit, saudaraku yang berbahagia. Jangan pernah kita mengartikan bahwa ulil haqqa walau kana muran. Katakanlah hak Al-Quran dan hadis ini, walaupun pahit dinyatakan, bukan seperti itu. Kita jangan tergesa-gesa, walaupun itu kita sudah cocok. Wah, ini Qurannya, wah ini hadisnya, ini mestinya harus seperti ini, harus seperti ini. Saudaraku yang berbahagia, karena kalau dapat hidayah, seseorang pasti dia akan menerima, saudaraku. Jadi nasihat kita itu tadi membawa seseorang kepada jalan Allah Ta'ala, bukan kepada kemauan kita. Sehingga semata-mata yang akan diberi hidayah adalah tadi, yang akan memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kita juga jangan terlalu saklek. Oh, mau ya syukur, berarti dia akan memperoleh hidayah. Kalau tidak ya salah sendiri, ya. Apalagi misalnya kita akan memberi nasihat seseorang yang menurut kita misalnya melakukan hal-hal yang sifatnya bid'ah misalnya. Jadi mestinya ya tadi harus dicari, jangan tergesa-gesa cari cara. Jadi jangan sampai pukul dulu urusan belakang. Pokoknya sudah saya sampaikan lah, saya tidak salah lagi, berarti saya sudah lepas memberi nasihat kepada dia. Bukan seperti itu, saudaraku yang berbahagia. Padahal mestinya, saudaraku, kalaulah orang menolak sesuatu nasihat, bisa jadi ia bukan karena tidak setuju isi nasihatnya, tetapi karena cara penyampaiannya yang tidak tepat. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Kita harus hati-hati betul. Justru jangan-jangan seseorang tidak mau melakukan amal soleh, itu bukan karena dia tidak memahami manfaat dari amal itu, tetapi karena kita yang menyampaikan. Nah, ini justru, na'udzubillah, kita mesti beristighfar kepada Allah Ta'ala. Oh, jangan-jangan seseorang justru tidak melakukan amal soleh karena saya menyampaikannya salah. Kita mesti harus sampai ke sana, gara-gara saya maka dia tidak. Nah, ini mestinya kita harus sampai ke sana, sehingga cara kita mesti harus dengan cara yang baik-baik. Sebenarnya saudaraku yang berbahagia, dengan cara yang lembut diiringi dengan hati yang ikhlas dan bersih, mungkin saja dia akan bisa menerima nasihat kita. Tapi karena nasihat kita barangkali kasar dan kurang dilandasi dengan semangat kasih sayang dan kecintaan tadi, ya, maka mereka tersinggung dan menolak. Jadi justru, Masya Allah,
sebenarnya penghalang dari dilakukannya, diamalkannya sebuah nasihat bukan karena mereka, tapi justru berasal dari si pemberi nasihat. Untuk itu saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marilah kita hati-hati betul. Dan kalau di masa lalu kita sudah seperti itu, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, karena itu kita perlu belajar bagaimana tadi cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat. Beliau tidak hanya menyampaikan isi nasihat, tetapi juga memperhatikan kepada siapa nasihat itu akan diberikan. Menasihati orang, saudaraku yang berbahagia, bagi yang sudah siap dan yang belum siap mestinya berbeda-beda. Orang yang sudah siap menerima nasihat akan mempersepsi dengan benar dan menerimanya dengan lebih mudah. Mereka akan memahami tanpa prasangka, saudaraku yang berbahagia. Tetapi bagi orang yang tidak siap menerima nasihat, dia sudah memasang dulu barikade, sudah memasang dulu barir, batas-batas di depannya. Dia sudah prejudice dulu kepada kita. Barangkali dia juga sudah suudzon dulu kepada kita. Jadi orang yang belum siap perlu ada pengkondisian terlebih dahulu. Sebagaimana tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya sampai 3 kali pada waktu akan memberi nasihat kepada salah seorang sahabatnya. Sebaliknya saudaraku yang berbahagia tadi, bagi orang yang belum siap menerima nasihat kita perlu dikondisikan dulu. Mereka perlu persiapan dan disiapkan dengan dialog. Nah ini, jadi kita mencoba untuk memahami apa sebenarnya yang jadi masalah. Nah ini barangkali nyinyirnya kita, saudaraku yang berbahagia, maaf dengan pakai kata-kata yang seperti itu ya. Jadi kita belum memahami seseorang, kita tergesa-gesa ingin cepat membetulkan, membereskan, membenarkan. Jadi mestinya kita terlebih dahulu bisa memahami apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian kita ajak dia dialog. Kenapa sih seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi merasa dia itu di samping dimanusiakan, tapi dia juga ada simpati dari kita. Tidak hanya semata-mata top down ya, tetapi ya kita, walaupun barangkali yang kita beri nasihat adalah usianya lebih muda dari kita, pangkatnya lebih rendah dari kita, tapi coba kita mengungkap terlebih dahulu apa sebenarnya yang menjadi permasalahannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sehingga sering sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala akan memberi nasihat, dia nanya dulu. Seperti tadi itu, ditanyakan apakah kau sudah siap, atau mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya apa yang sedang engkau alami. Nah, jadi kita perlu ada intro lah seperti itu dulu, ada pengkondisian terlebih dahulu. Nah, baru setelah nyambung antara kita yang memberi nasihat dengan yang akan kita beri nasihat, maka nasihat akan mudah diterima. Jadi pengkondisian ini penting, saudaraku. Jadi yang pertama tadi harus ikhlas, didasarkan kepada cinta. Kemudian tadi jangan tergesa-gesa. Kemudian yang berikutnya ada pengkondisian terlebih dahulu di dalam kita akan memberi nasihat kepada orang lain. Nah, kita seringkali memberi nasihat tanpa mempertimbangkan orang yang akan dinasihati, ya, tanpa misalnya intro, tanpa kita bisa memahami mereka, kita langsung saja. Sehingga justru Masya Allah, kadang-kadang kita kepada anak kita sendiri juga, dia tidak segan-segannya menutup telinganya. Ya ini bukan salah dia, kadang-kadang kita marah sama dia, barangkali itu karena salah kita, ya. Nah, seolah apa yang kita sampaikan itu, kalau kita tergesa-gesa itu kayak obat mujarab saja begitu, ya. Didengarkan langsung dia bisa berubah. Nah, kita beralasan bahwa yang disampaikan barangkali seperti tadi sudah kita bahas bersama, atau ini dari Nabi Muhammad, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saudaraku yang berbahagia, anehnya saat itu kita justru mengabaikan sunnah dalam menyampaikan. Bukanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat dan mempergauli sesama dengan cara yang indah, muka berseri, dan akhlak yang baik. Mengapa kita tidak seperti itu? Bahkan saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita membahas tentang ma'rifatul Rasul, luar biasa di dalam menarik simpati. Pada awalnya memang orang simpati karena seseorang memperoleh sesuatu yang sifatnya materi dari Rasulullah. Tapi lama-lama bukan lagi materi yang dia inginkan, tetapi semata-mata karena akhlak Rasulullah. Sehingga kita sering sekali, saudaraku yang berbahagia, rencananya kita ngiming-ngimingi itu. Kalau kamu mau begini, nanti saya kasih begini. Masya Allah. Kalau tidak saya kasih. Nah, inilah Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, apa yang biasa kita lakukan nyatanya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian saudaraku yang berbahagia, pemberian itu berupa materi
tidak saja itu yang menyebabkan seseorang itu tersentuh kalbunya, tersentuh hatinya sehingga mau melaksanakan nasihat kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa kamu semua tidak mungkin dapat mempergauli orang lain dengan menggunakan harta-hartamu, tetapi hendaklah seseorang dari kamu semua itu mempergauli mereka dengan muka yang berseri dan akhlak yang baik. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, bayangkan bagaimana perasaan kita ketika misalnya, maaf ya, kita kan hidup tidak selamanya enak. Kita misalnya mau pinjam uang sama orang, tapi belum ya, bukan uang yang dikasih, tapi Masya Allah mukanya sudah cemberut, nasihatnya sudah macam-macam, malah kita dimarah-marah. Nah, tentu saja kita bakal tersinggung. Nah, sebenarnya kita benar-benar butuh, tetapi karena dia memberikan dengan kasar, maka kita menolaknya. Jadi walaupun dia pada akhirnya memberi, ya gitulah. Ya. Nah, ini sih bagi orang yang masih punya harga diri. Tapi kalau orang yang sudah ndablek, ya sudah dihinakan seperti apapun, ya tadi dia tidak memiliki harga diri. Nah, saudaraku yang berbahagia, apabila misalnya seseorang memberikan sesuatu kepada yang lain dengan raman muka yang bagus, dengan senyum yang enak, maka insya Allah semuanya akan diterima dengan baik. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ini kita juga perlu ya memahami nasihat itu sebenarnya hanya informasi atau kita ingin perubahan kepada orang yang kita beri nasihat. Nah, kadang-kadang kita itu sebenarnya bukan memberi nasihat, bisa juga kita sebenarnya marah, atau mungkin tingkatan yang lebih halus lagi adalah memberi informasi. Jadi kadang-kadang karena kita marah, kita ngomong mestinya kamu begini, itu bukan nasihat, itu marah-marah, atau hanya sekedar memberi informasi. Jadi sebenarnya yang namanya kita memberi informasi itu hanya menyampaikan saja. Padahal yang namanya nasihat itu tujuannya adalah untuk merubah perilaku seseorang. Misalnya orang memberi informasi, dia dengan membaca salah satu hadis Rasulullah, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu hanya informasi, saudaraku yang berbahagia. Kemudian mereka memperoleh informasi bahwa bersih itu memang baik. Tapi saudaraku yang berbahagia, nasihat yang ditargetkan mestinya nasihat yang harus bisa merubah perilaku. Nah, jadi mestinya tidak cukup hanya menyatakan wahai anakku, wahai siapalah katakanlah, kamu mestinya yang bersih, mandi 3 kali. Cuma kayak gitu aja. Atau mandi 2 kali lah katakanlah kalau 3 kali keseringan. Ya. Seruan ini tidak cukup memadai. Perlu ada saling percaya antara yang menasihati dengan yang dinasihati. Lah ini. Sekarang ini Masya Allah ya, yang sering kita lihat. Ya, orang tua nyuruh anaknya, sana ke masjid, sholat itu, ngaji sana. Ayo pada belajar. Nah, dia sendiri ceklik, nyetel TV. Dia sendiri tidur dan sebagainya. Nah, ini namanya hanya memberi informasi, atau bahkan Masya Allah bukan hanya sekedar informasi ya, dia justru memperlihatkan bahwa orang tuanya tidak konsekuen. Nah, ini saudaraku hamba Allah yang berbahagia, jadi perlu ada saling percaya antara yang memberi nasihat dan yang dinasehati. Apalagi tadi kalau sudah ada intro, ada dialog, jangan sampai seseorang yang sudah mengungkapkan masalahnya kepada kita, dia nanti khawatir informasi yang rahasia yang ada pada kita, yang diberikan olehnya nanti kita sebarkan kemana-mana. Lah, ini sudah tidak bisa dipercaya lagi nih. Dia mau mengungkapkan isi hatinya itu agar terjaga, malah kita siar-siarkan. Nah, ini justru bagaimana mungkin kita akan memberi nasihat kalau dia sudah merasa kecewa. Jadi tadi bahwa antara yang memberi nasihat dan yang diberi nasihat adalah harus saling memiliki kepercayaan. Ya, bila tidak, jangan harap ada perubahan seperti yang kita inginkan. Bagaimana mereka akan bergerak hidup bersih jika melihat kita sendiri masih semerawut? Nah, ini juga perlu ada kesiapan kedua belah pihak. Memberi nasihat, senantiasa memberi motivasi dan keteladanan, ini yang penting ini. Jadi kesuksesan Rasulullah itu di samping memotivasi juga memberi keteladanan, bukan marah-marah lah. Sebaliknya kita ini, kalau kita memberi nasihat justru kita marah-marah, bukan memotivasi dan memberi keteladanan. Nah, sementara yang dinasihati juga mempunyai tekad dan kesiapan untuk melakukannya. Nah, inilah saling percaya ini dari kedua belah pihak. Jadi yang memberi nasihat juga memberi motivasi dan keteladanan, yang dinasihati juga memiliki kesiapan dan tekad yang kuat untuk melaksanakan nasihat tersebut. Nah, seringkali kita sekedar menyampaikan informasi saja, saudaraku yang berbahagia,
kemudian kita ingin melihat perubahan dengan segera. Ya. Padahal sebagai pemberi nasihat banyak hal yang belum kita penuhi. Perkataan kita karena belum selaras dengan perbuatan kita. Padahal orang bijak memberi nasihat kepada kita, satu tindakan lebih bermakna daripada sejuta kata-kata. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia. Lihatlah ya, atau tadilah kita perhatikan bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu sering datang sendiri kepada beliau minta nasihat, ya. Nah, mestinya seseorang tidak akan mau mendekati Rasulullah kalau memang dia melihat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu berbeda dengan apa yang dia jalankan. Jadi mesti harus terbangun dulu saling kepercayaan. Lebih-lebih yang akan minta nasihat harus percaya thiqah terhadap yang memberi nasihat. Ya. Nah ini di samping juga dia harus mempersiapkan dirinya sendiri untuk memperoleh nasihat. Ya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memberi nasihat hingga perlu berkali-kali melontarkan pertanyaan tadi. Apakah engkau akan mengamalkan jika aku beri nasihat? Nah, jika Rasulullah terhadap orang yang nyata-nyata minta nasihat saja harus bertanya seperti itu, apalagi bagi orang yang tidak minta nasihat, justru kita yang aktif. Nah, sehingga kita memang harus mengkondisikan. Nah ini, saudaraku yang berbahagia, memang ada saja orang yang menolak diberi nasihat Rasulullah. Jadi jangan kita berpikir Rasulullah memberi nasihat juga diterima, bahkan lebih dari sekedar itu. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada awal-awal dakwah itu kan luar biasa dimusuhi itu. Seyogianya dia mestinya tadi mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering dicap sebagai majnun, orang gila itu, ya, sama orang kafir Quraisy itu. Ya, lah ini. Nah, walaupun sebenarnya orang itu tahu bahwa Rasulullah itu sejak kecilnya sudah dijuluki Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Jadi sekali lagi marilah di samping tadi sudah satu didasarkan nasihat kita dengan keikhlasan atas dasar cinta, kemudian tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian kita mengkondisikan dulu, kemudian kita juga memotivasi dan memberi keteladanan. Tapi seandainya masih saja yang kita beri nasihat itu bahkan memusuhi kita harus bersabar terus menerus. Jadi jangan sampai kita berputus asa. Kadang-kadang kita sama anak kita juga begitu, atau siswa kita, atau mahasiswa kita, atau anak buah kita. Kadang-kadang ya sudah, biar saja, urusan-urusanmu sendiri, saya kok dipusingkan sama kamu. Lah, ini misalnya tidak bisa seperti itu. Dan mereka semua adalah merupakan tanggung jawab kita. Karena kita kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyati. Karena kita sudah menjadi pemimpin, ya kita harus memberi nasihat kepada mereka agar mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bagi orang yang masih menolak apa yang kita nasihatkan, mestinya kita harus melihat diri kita terlebih dahulu. Ya, sehingga kita sering melihat itu, tatkala kita menunjuk orang lain, ketahuilah bahwa jari telunjuk yang mengarah kepada orang lain itu hanya satu, sementara yang 4 menghadap ke diri kita sendiri, jari-jari kita itu. Jadi marilah kita juga, agar efektif apa yang kita beri nasihat, kita introspeksi diri terlebih dahulu. Jangan-jangan tadi niat kita sudah tidak baik, kemudian kita hanya memberi nasihat agar orang memberi keuntungan kepada kita. Nah ini mungkin dalam menyampaikan nasihat kita belum ikhlas dan masih dikotori oleh kebencian. Nah, barangkali lagi akhlak kita masih belum terpuji. Jadi tadi sebab-sebab orang tidak mau menjalankan nasihat kita tadi. Jadi kita tidak ikhlas, kita masih didasarkan tadi ya, ada udang di balik batunya, ada motivasi-motivasi tertentu yang berlawanan dengan keikhlasan. Juga mungkin karena kita didasarkan kepada kebencian. Kemudian kita terlalu tergesa-gesa di dalam memberi nasihat. Kita tidak mengkondisikan terlebih dahulu, kita tidak memotivasi, dan kita tidak memberi keteladanan. Sekali lagi, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita memberi nasihat harus seperti apa yang tadi sudah kita bahas bersama, karena kita semua ini memberi nasihat kepada seseorang tidak untuk mengikuti kehendak dan keinginan kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu, ke jalan Tuhanmu. Jadi bukan kita ajak ke kemauan kita, tapi bagaimana agar orang lain itu mau menikmati, memperoleh kebahagiaan dengan menapaki jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mestinya dengan bil hikmah, dengan ilmu, dengan kebijakan, wal mau'izah hasanah, dan dengan nasihat-nasihat baik,
Seandainya dia membantah, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Maka diskusikanlah, dialogkanlah dengan baik-baik. Andaikan kita sudah mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang isi dan cara memberi nasihat yang sudah benar, maka insya Allah ya Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada orang yang kita nasihati. Tetapi sekali lagi, seandainya masih saja seseorang yang kita beri nasihat tetap saja tidak mau, kita mesti harus bersabar terus menerus ya. Tidak pernah kita bosan-bosannya memberi nasihat kepada mereka ya. Jadi jangan pernah kita merasa bosan dengan nasihat-nasihat yang akan kita berikan. Dan seandainya misalnya seseorang yang kita beri nasihat justru malah marah-marah sama kita, ketahuilah bahwa Rasulullah tidak hanya seperti itu saja, tapi justru yang dihadapi adalah tidak hanya sekedar cemoohan, dikatakan gila, tapi juga hal-hal yang lain yang sifatnya merusak diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apabila semuanya sudah dijalankan dengan baik, mudah-mudahan nasihat kita akan efektif, dan lebih dari semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang kita bahas tentang nasihat yang efektif. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.